Oke, kita sekarang belajar angka penting ya. Yang kemarin sudah jangka sorong sama mikrometer ya, jadi kita lanjutkan ke angka penting. Angka penting itu ada dua, terdiri dari dua angka, yaitu bukan dua angka ya, tapi dua jenis angka. Yang pertama adalah angka pasti, kemudian yang satunya adalah angka taksiran. Angka taksiran itu adalah angka yang terakhir, angka yang diragukan. Biasanya ditandai oleh tanda garis bawah. Jadi angka yang paling terakhir, yang paling kanan, dan di garis bawah itu berarti angka taksiran. Gitu ya, angka penting. Kemudian angka penting ini adalah angka hasil dari pengukuran ya. Aturan angka penting. Nah, di sini ada beberapa aturannya. Jadi tidak semua angka itu termasuk angka penting. Jadi yang pertama adalah angka bukan 0. Jadi semua angka yang bukan 0 dari 1 sampai 9 itu semuanya adalah angka penting. Kalau 0 bagaimana? Kita lanjutkan ke aturan yang kedua. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 itu termasuk angka penting. Contoh misalkan 304. 0 di sini berada di antara angka bukan 0, yaitu antara 3 dan 4. Maka ini termasuk angka penting. Jadi ini terdiri dari 3 angka penting. Kemudian yang ketiga, aturan yang ketiga, angka 0 di deretan akhir angka desimal. Nah, angka desimal, kemudian ada nolnya, tapi nolnya di deretan paling terakhir atau di paling kanan ya. Jadi misal nih 0,180. Nah, berarti kalau kayak gini itu ada 3 AP. 1, 2, 3. Ada 3 AP. Tapi kalau misalkan begini nih, misal nih 0,018. Nah, nolnya di sini ini kan ada di sebelah kiri ya. Sebelah kirinya angka bukan 0, bukan di angka terakhir maksudnya. Jadi ini bukan angka penting. Jadi angka pentingnya hanya 1, 2. Jadi 2 AP. Kalau ini 3 AP. Kalau yang ini hanya 2 AP saja. Paham ya? Kita lanjutkan di yang nomor 4, aturan yang keempat, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0. Angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 dan di garis bawah. Nah, contohnya misalkan angka bukan 0-nya berapa ya? Kayak inilah 18. 18 ada 0-nya berarti 180. 180 kalau begini saja itu jadinya 2 AP. Tapi kalau nulisnya 180 nolnya dikasih garis, maka itu bacanya jadi 3 AP. Nah, jadi dibedain ya. Angka 0 di sebelah kanan, tapi kalau dia desimal kemudian di paling akhir nolnya itu kehitung. Tapi kalau bukan desimal kayak gini, itu tidak terhitung AP. Kecuali dikasih garis bawah seperti ini. Paham ya? Kita lanjutkan. Jadi sudah tahu caranya menentukan AP yang bagaimana. Kita lanjutkan ke aturan pembulatan. Aturan pembulatan bilangan ya. Seperti pembulatan di matematika biasa, maka angka yang di atas 5 kita bulatkan ke atas, artinya angka yang ada di depannya ditambah 1 ya. Kemudian kalau angkanya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, artinya dibulatkan menjadi 0 atau dianggap tidak ada. Kemudian, nah ini yang tambahan ya. Kita biasanya mungkin di SMP pakainya cuma kalau lebih dari 5 dibulatkan ke atas, kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Nah, di sini di kelas 10 ada nih aturannya. Kalau pas angkanya di 5, lalu bagaimana?
Ketika angka yang akan dibulatkan itu sama dengan 5, maka akan ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, dia akan dibulatkan ke atas. Syaratnya angka sebelumnya itu adalah angka ganjil. Contoh misalkan 235. 5-nya ini mau dibulatin, berarti dilihat angka depannya. Karena pas di 5, angka di depannya adalah angka ganjil, maka dia akan dibulatkan ke atas. Jadi ditambah 1 yang ada di depannya, maka jadinya 0,24. Sebaliknya, kalau misalkan sebelumnya itu genap, maka dibulatkan ke bawah. Misal 0,245. Nah, angka di depannya adalah angka 4, maka angka 4 kan termasuk genap ya. Jadi 5 dibulatkan ke bawah, jadi dianggap tidak ada. Berarti 0,24 saja. Begitu untuk pembulatan. Oke, kita lanjut ke latihan soalnya atau contoh soalnya. Nah, kita tentukan nih. Tentukan jumlah AP dari bilangan berikut. Yang A 832, tidak ada 0, berarti semuanya AP. Jadi 3 AP. 205 ada 0, tapi 0-nya berada di tengah, maka juga dihitung AP. 1, 2, 3. 3 AP. Kemudian untuk selanjutnya yang ini 18,07. Nah, kalau 0 yang ini tadi, ini nggak dihitung karena 0-nya tidak diapit angka bukan 0. Jadi yang di sini bukan angka bukan 0 nih. 0-nya tidak diapit, maka ini tidak dihitung. Tapi kalau kayak gini, ini kan 0-nya di tengah, diapit meskipun ada desimal di sini. Berarti kita hitung jadi 1, 2, 3, 4, ada 4 AP. Kemudian yang D 200, 0 di sebelah kanan dan tidak ada garis buat menyatakan taksiran, maka ini dihitung 1 AP. Yang ini saja yang masuk AP, 0-nya gak masuk kecuali dikasih garis bawah. Yang E 0,0047, maka yang jadi AP adalah ini dan ini, 2 AP. 0,000813, seperti biasa kita hitung yang bukan 0, 1, 2, 3. Ini bukan semua, 3 AP. 0,00503, 0 yang di sini dan di sini dan di sini tidak termasuk aturan AP. Tapi 0 yang ini masuk aturan AP di aturan yang kedua. Terletak di antara angka bukan 0, maka ini 3 AP. Kemudian 0,50 ya. 0 di sebelah kanan desimal, maka termasuk AP, jadi 2 AP. Seperti itu. Kita lanjut ke pembulatan. Bulatkan bilangan berikut menjadi satu angka belakang 0 ya, di belakang koma. Dijadikan satu angka di belakang koma atau 1/10. Ini berarti yang dibulatkan di atasnya 5, maka dibulatkan ke atas 3-nya ditambah 1 ya. Jadi 4,4. Kemudian yang ini di belakang koma, di bawahnya 5 dibulatkan ke bawah, jadi 67,6 saja. Kemudian 17,15 jadinya 17,2 dibulatkan ke atas. Yang ini genap, maka dianggap tidak ada, 24,4. Begitu. Itu untuk angka penting dan pembulatan. Sekarang kita lanjut ke operasi angka pentingnya. Kita mulai dengan penjumlahan angka penting. Nah, bagaimana cara menjumlahkan angka penting? Penjumlahan angka penting itu syaratnya, aturannya adalah
hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Jadi hanya satu taksirannya. Contoh nomor 1 2,345, maka yang jadi taksiran itu adalah 5. Kita garisin bawah. Kemudian 1,21 yang jadi taksiran itu adalah 1. Yang belakang kita jumlahkan seperti matematika biasa, diluruskan komanya, dijumlah, maka 5-nya turun. Jangan lupa ini taksiran, ini taksiran. Ini 5 turun, 4 tambah 1 jadi 5, 3 tambah 2 jadi 5, 2 tambah 1 jadi 3. 3,555. Karena 5 ini taksiran, maka hasil penjualannya juga taksiran. Ini juga taksiran. Nah, di sini terdapat 2 taksiran, 5 yang depan dan 5 yang tengah. Yang belakang ya maksudnya. Tadi aturannya hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Maka yang ini harus dibulatkan. Angka di depannya itu ganjil, maka dibulatkan jadi 3,5. Saya tulis dulu hasilnya. Maka kalau setelah dibulatkan, yang ini yang dibulatkan jadi 3,56. Paham ya? Kita lanjutin nomor 2. Kita jumlahkan dulu nomor 2. 23,6, ini nomor 1. 4,38, sama kayak tadi. Ini taksiran, ini taksiran. 8-nya turun, 6 tambah 3 9, 7, 2. Ini taksiran, ini taksiran. 27,58, maka akan menjadi 27, kok 5 sih? 9 ya, maaf ya. 9. 27, bukan 27 dong. Ini dibulatkan ke atas jadi ini 0, berarti ini jadi saya tambah 1 lagi. 28. Ya. 0 ya. Kita lanjut pengurangan sekarang nomor 3. 24,2 dikurangi 21,45. Kurang ke sini ya. Kita kurangi seperti biasa, komanya luruskan, nggak bisa pinjam ke sini dapat 1, ini jadi 10. 10 kurangi 5, 5. 1 nggak bisa pinjam lagi. 11 kurangi 4 dapat 7 ya. 3 kurangi 2 dapat ya Allah maaf. 3 kurangi 1 dapat 2. 2,75. Tulis di sini. Kemudian kita cek taksirannya. Ini taksiran, ini taksiran. Maka ini taksiran, ini juga taksiran. 5. Karena angka di depannya itu ganjil, maka dibulatkan ke atas. Jadi 2,8. Kita lanjut yang nomor 4. 2,54 ditambah 1,2 tambah lagi 1,15. Taksiran, taksiran, dan taksiran. Kita jumlah 4 tambah 5, 9. 7, 8, 2, 3, 4. Ini taksiran, ini juga taksiran. 4,89. Maka akan menjadi 4,9. Karena 9-nya dibulatkan ke atas. Terakhir nomor 5. 0,1235 0,1212 ya, ditambah ini taksiran, ini taksiran. 5 turun 6 1 0,000165. Ini taksiran, ini juga taksiran. Maka akan menjadi 0,00165
Setelah kita bulatkan akan menjadi 0,0016. Dibulatkannya ke bawah, sini. Dibulatkannya ke bawah karena ini genap ya. Begini ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan, ingat hanya memiliki satu angka taksiran. Untuk perkalian dan pembagian kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk latihan bisa dicek di modul halaman 281. Nah, yang ini ya, bisa kamu coba sendiri. Ini nanti kalau misalkan masih ada yang bingung bisa hubungi saya. Terima kasih.